Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari di bulan Ramadan, menikmati waktu-waktunya yang mulia, menikmati setiap aktivitas wajib yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita syukuri, sehingga Allah layak untuk menambah kenikmatannya kepada kita. La in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi barang siapa kufur, maka azab Allah amatlah pedih. Maka kesyukuran kita hari ini dengan Ramadan adalah bagaimana memaksimalkan waktu kita, umur kita, nafas yang ada dalam diri kita untuk memakmurkan dan menghidupkan Ramadan, sehingga Ramadan betul-betul menjadikan waktu akselerasi amal bagi kita, menjadikan waktu mempercepat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada qudwatuna wa uswatuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada keluarga dan seluruh umatnya hingga yaumul kiamat. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya adab. Dan hari ini yang kita rasakan adalah hilangnya adab dari anak-anak kita. Hilangnya tata krama, sopan santun dari anak-anak kita. Tentu ini salah satunya karena dampak dari teknologi. Tetapi menjadi salah satu hal yang harus kita kuatkan lagi adalah bagaimana pendidikan adab kita kuatkan kepada anak-anak kita. Adab berangkat dari satu bagian, yaitu iman. Sebelum berbicara adab, maka kita harus berbicara iman, karena sungguhnya adab yang baik lahir dari keimanan yang mantap dan kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kemudian hari ini tugas kita adalah menguatkan tentang keimanan yang harus betul-betul diberikan kepada anak kita, sehingga akan melahirkan adab yang kuat dan adab yang kokoh. Berbicara tentang adab, ada dua kisah yang barangkali bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu ketika Abu Bakar di masa-masa menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar dimintai oleh Rasulullah untuk menjadi imam bagi para jamaah. Ketika Abu Bakar sudah berdiri hendak menjadi imam, nampak Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib memapah sesosok tubuh yang sudah ringkih, dan itu adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dengan isyarat memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap melanjutkan menjadi imam. Maka Abu Bakar melangkahkan kakinya selangkah, tetapi tiba-tiba dia mundur kembali. Dan begitu seterusnya beberapa saat, sampai akhirnya Rasulullah tetap menjadi imam. Dan pada saat itu Rasulullah mengimami dengan kondisi duduk. Ketika selesai sholat, maka Rasulullah bertanya pada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak menjadi imam? Bukankah aku yang menyuruhmu?" Maka Abu Bakar kemudian mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan, seandainya
tanah di depan saya itu terbelah dan saya masuk ke dalamnya, itu lebih baik daripada saya harus mengimami engkau ya Rasulullah. Pelajaran apa yang dapat diambil? Apakah Abu Bakar As-Siddiq tidak taat pada Rasulullah? Abu Bakar memilih adab, mengedepankan adab, bahwa Abu Bakar merasa tidak pantas untuk menjadi imam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Maka ini yang kemudian harus kita pegang, bahwa begitu luar biasanya adab dan yang dilakukan oleh para sahabat. Kisah yang kedua, ketika perang Uhud, ketika Rasulullah SAW pelipisnya terluka, maka ada seorang sahabat namanya Malik bin Sinan. Dia mencoba mengambil puing-puing yang ada di pelipisnya Rasulullah, kemudian mengucur darah dari pelipisnya Rasulullah. Setiap darah itu mengucur, Malik bin Sinan menghisap darahnya, dan setiap menghisap itu Rasulullah mengatakan, "Wahai Malik, muntahkan." Tetapi Malik tidak memuntahkannya, bahkan menelannya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Dimuntahkan ya Malik." Kemudian Malik bin Sinan mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka kemudian ditelan kembali darahnya. Kemudian Malik bin Sinan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin darahku bercampur dengan darahmu." Maka kemudian Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, salah satunya adalah Imam At-Tirmizi. Rasulullah mengatakan, "Kalau engkau ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Malik bin Sinan." Apa yang kemudian dapat kita ambil pelajarannya? Kembali lagi kita bicara adab. Bagaimana Malik bin Sinan begitu cintanya pada Rasulullah, dengan adab yang tinggi tentunya dia kemudian ingin bercampur darahnya dengan darahnya Rasulullah, sehingga dia menelannya, padahal Rasulullah sudah memerintahkan untuk memuntahkannya. Maka kembali ke persoalan adab tadi, hari ini kita kehilangan satu pelajaran besar, tema besar tentang adab. Padahal kalau kita bicara adab, sesungguhnya umat Islam ini telah memimpin lebih dari 800 tahun peradaban di dunia ini dengan adab-adab yang luar biasa. Maka adab tidak mungkin bisa baik ketika tidak didasari dengan iman yang kuat. Iman, adab, maka kemudian akan lahir ilmu. Orang yang beradab dan dia memiliki ilmu, maka ilmunya akan memberikan banyak manfaat. Hari ini banyak kita lihat, banyak orang yang berilmu tapi minim adab, sehingga menjadikan ilmunya itu merusak orang lain, merusak sistem yang sudah ada. Hari ini banyak orang yang ilmunya tingkat tinggi tetapi adabnya rendah, sehingga banyak menimbulkan kemudorotan bagi manusia. Maka iman, adab, ilmu. Maka setelah iman, adab dan ilmu, maka harus melahirkan amal. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini untuk menguatkan iman kita, untuk mengajarkan adab-adab yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, untuk kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kunci dari suksesnya pembelajaran adab adalah keteladanan. Pepatah Inggris mengatakan, "Children see, children do." Apa yang anak lihat, itu yang akan anak lakukan. Ketika anak melihat keburukan atau sifat-sifat buruk yang senantiasa dilakukan oleh orang tuanya, maka itu juga yang akan dilakukan oleh anak. Maka kunci dari pembelajaran adab sukses tidaknya adalah tergantung dari siapkah kita sebagai orang tua menjadi teladan bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.